Tapi Anda juga bisa jadi yang babat alas. Oh ya. Karena menjual barang yang orang nggak tahu itu kan nggak gampang. Betul. Ya, nanti Anda capek-capek babat alas, begitu sudah terkenal, orang lain yang jualan kan ya juga pusing juga. Yang terpenting adalah cek dulu. Nah, kamu bisa jalanin nggak? Sebagus apapun produkmu, kalau kamu nggak bisa jalanin, nah ya. Jadi saran saya, MLM dimodali kartu kredit bisa nggak kira-kira ya? sangat bisa sekali, karena kan banyak juga member kita yang anggota MLM. Yang penting kan, nah, tapi ini ada teman-teman ya, ini paling penting sekali. Satu indikator ini MLM ini bagus atau tidak, yaitu adalah Oke, kembali lagi ke channel Sakti. Alright, nah, kita kemarin sudah bahas masalah MLM sama money game. ya, Kan itu sudah istilahnya banyak yang tanya dan banyak komentar toh. yes. Sekarang saya mau tanya ini, cara membedakan MLM yang bagus sama yang jelek. Oke. Kalau setahu saya kan Tahu kamu gimana? MLM yang bagus itu produk-produknya laris. Kalau yang jelek produknya anjlok gitu ya. Anjlok, ya. nggak ada yang laku. Bener nggak? Iya, tapi kan tergantung yang jual siapa juga. Ya. Bisa jadi yang dipegang kamu laris, yang dipegang orang lain nggak laku kan juga bisa. Namanya tiap orang jualan beda-beda ya. Ya. Jadi buat teman-teman, ya ini banyak sekali karena sekarang ini mulai muncul banyak MLM abal-abal. Betul. Ya, di mana produk-produknya ini sebenarnya produk sampah yang di label bagus, karena memang dasarnya MLM itu adalah sebuah produk yang nilai HPP-nya rendah, dijual dengan tinggi, sebagai kompensasi untuk multi level komisi. Ya, untuk ngasih komisi. Nah, tinggal buat teman-teman, apakah A bagus, B bagus, C bagus? Nomor satu gini, yang perlu kita lakukan ngecek pertama adalah apakah MLM itu tergabung di dalam asosiasi. Itu legal dulu. Asosiasi di Indonesia ada dua, yaitu APLI dan AP2LI. Artinya dia tergabung di APLI ataupun AP2LI. Kalau dia tidak tergabung, ini adalah MLM ilegal. Istilahnya abal-abal gitu ya? Ya, abal-abal. Artinya secara produk mungkin nggak ada BPOM-nya, apa segala. Nah itu seperti itu. Nah itu yang pertama ya kan. Jadi lihat itu dulu. Nah kemudian berikutnya juga lihat juga dengan umurnya. Jangan tergoda dengan wah ini produk baru, kan? Produk baru itu ada dua kemungkinan. Baru dibuat atau baru yang enggak. Jadi baru bisa menjadi inovasi dan Anda bisa menjadi yang pertama. Ya. Tapi Anda juga bisa jadi yang babat alas. Oh ya. Karena menjual barang yang orang nggak tahu itu kan nggak gampang. Betul. Ya. Nanti Anda capek-capek babat alas, begitu sudah terkenal, orang lain yang jualan kan ya juga pusing juga. Kita yang tidak bisa nikmati ya. Nah kemudian berikutnya adalah Anda bisa cek googling. Cari data baik itu di YouTube, di Instagram, kemudian di TikTok, ya, tentang bagaimana kualitas produk tersebut. Karena kadang-kadang banyak kasus MLM itu ini ya tergantung produknya apa ya. Kalau MLM-nya produknya kayak contoh saya ada salah satu kenalan MLM produknya celana dalam. Nah ya kalau gitu kan sudah nggak usah ngomong berkhasiat apa ya kan, adalah yang penting dipakai enak ya beres ya kan, nyaman. Tapi kan kalau biasanya MLM itu biasanya itu produknya adalah kayak suplemen, kemudian obat-obatan ataupun sebuah alat untuk alat kesehatan dan lain-lainnya. Nah Anda harus ngecek dulu, ya gathering data sebanyak-banyaknya. Dan ketika ngecek ya ibarat kata itu kita itu jangan berasumsi apa-apa. Ya jadi ya kita lihat ini banyak positifnya atau banyak negatifnya ataupun banyak hoaxnya. Ya takutnya banyak hoax. Ya karena contoh kayak ada pil penghemat BBM. Ya aku nggak tahu bener apa enggak ya. Tapi kalau bener kan harusnya sudah dikontrak Pertamina loh ya. Kalau bener loh, aku kan nggak tahu ya teman-teman ya. Ya penghemat BBM kan kalau bener mau Pertamina kan ya pasti tawarkan ke Pertamina kan harusnya jalan gitu loh. Tapi kan kalau obat-obatan ya kayak contoh ada beberapa MLM yang aku juga menggunakan beberapa produk MLM. Ya karena aku melihat ini kualitasnya bagus. Tapi kemudian dan aku merasa ya
ada pengaruh lah, ada obat-obatan dipakai sendiri, nggak jualan. Nggak mau jualan lu bani bayar endorse berapa ya? Nah itu. Nah, tapi yang terpenting adalah cek dulu. Nah, kamu bisa jalanin nggak? Sebagus apapun produkmu, kalau kamu nggak bisa jalanin, nah ya. Jadi saran saya, jangan tergoda dengan upline yang langsung memberikan kamu produk yang satu paket yang harganya jutaan. Saran saya, ngetes dulu, coba yang kecil dulu, kamu coba bisa nggak kamu jual. Karena kadang-kadang kita itu merasa bisa. Karena pengaruh dari prospek MLM ini. Ya istilahnya orang-orangnya itu ya. Iya, oh ini gampang kok gini-gini. Wah itu kan kadang-kadang MLM itu kan memang jago untuk mempengaruhi itu kan. Kita panas. Pokoknya karena kalau namanya leader mempengaruhi kita itu pasti apalagi orang nggak ngerti kan. Kita kan terpesona. Tapi sekali lagi ya, tes dulu produknya kecil-kecil, kamu jalankan dulu. Oke, sekarang ini Pak, masuk ke MLM. MLM dimodali kartu kredit bisa nggak kira-kira ya? Sangat bisa sekali, karena kan banyak juga member kita yang anggota MLM. Yang penting kan tahu caranya bagaimana. Ya. Nah untuk caranya bagaimana kamu bisa berbisnis MLM modal kartu kredit, silakan Anda bergabung di workshop Credit Card Revolution. Hubungi. Nah di situ nanti saya akan ajarkan Anda bagaimana mempunyai modal ratusan juta, bahkan miliaran. Ini bisa berguna untuk salah satu bisnis Anda, baik mengembangkan bisnis sendiri ataupun MLM Anda. Ya, lanjut ke sini lagi. Nah, tapi ini ada teman-teman ya, ini paling penting sekali. Satu indikator ini MLM ini bagus atau tidak. Yaitu adalah, saya melihat beberapa indikator ya. Jadi, caranya adalah kamu ngecek produknya di e-commerce. Oh, di e-commerce, oke. Ya, jadi di platform hijau sama Orange. Ya tahu ya apa itu ya. Ya. Nah kamu cek produk itu, misalnya gini, kamu beli di harga distributor, misalnya harga 500.000. Kamu cek di platform marketplace, harganya berapa? Oke. Kalau harganya nggak ada yang di bawah 500.000, ya, maka perusahaannya ini bonafit dia bisa menjaga harga. Karena banyak kasus MLM yang abal-abal itu cuma sekedar jual-jual, orang kebanyakan produk nggak bisa jual, akhirnya jualnya hancur di MLM, di marketplace, di marketplace biasanya. Nah, biasanya produk kita beli harga distributor 500.000 apa segala, ada yang jual 150.000, 200.000. Nah, kalau sudah kayak begitu kan kita tahu bahwa ini produknya tidak bisa dijual karena oversupply ataupun kualitasnya nggak bagus. Intinya adalah banyak member-membernya yang tidak bisa jual, cuman kena bacotannya leader aja dan akhirnya dijual bebas. Tapi kalau produk-produknya tidak ada yang dijual, ataupun kalau dijual harganya lebih tinggi apa segala, setidaknya sama lah ya. Setidaknya minimal sama, maka intinya perusahaan ini masih tanggung jawab untuk mempertahankan harga. Jadi itu adalah satu indikator penting bagi Anda sebelum Anda invest uang untuk bergabung di sebuah MLM. Ya, ingat ya, MLM itu skemnya adalah apa? Kamu beli produk, kamu nggak bisa jual. Itu skemnya MLM. Nah problemnya kalau kamu langsung beli produk 30 juta, 15 juta, ternyata kamu nggak bisa jual, ya kalau bisa dimakan sendiri ya nggak apa-apa. Cuman kalau nggak bisa dimakan sendiri kan, kalau dimakan sendiri kan minimal itu kan kayak menghibur diri sendiri. Sini sehat buat saya. Itu sehat buat saya. Yang memang MLM itu biasanya endingnya kayak begitu. Nah, tapi kalau sudah produknya hancur di e-commerce, wah sudah selesai. Red flag sudah, wis. Hindari MLM itu. Jadi sebelum Anda terbuai dari kata-kata leader apa segala, cek di situ. Itu salah satu poin penting yang mau saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Jangan sampai terjerumus. Sekali lagi saya tidak anti dengan MLM, cuman saya anti dengan orang-orang yang memprospek MLM, nyebelin memang ya. Tapi bukan berarti nyebelin kemudian melanggar hukum, enggak. Beda kalau money game itu melanggar hukum. Sangat menyerang. Ya, gitu ya. Oke, sampai jumpa di dalam edukasi yang berikutnya. See you guys.